Halo, salam jumpa kembali dengan Mr. Koplak dalam Koplak Channel. Ini kita meneruskan video yang kemarin soal review mesin pemecah batu. Nah, di sini saya akan menerangkan mulai dari item-itemnya dulu ya. Nah, yang sekarang kali ini saya mau coba menerangkan soal item control room. Control room atau suatu ruangan untuk mengontrol mesin pemecah batu di saat produksi. Ya, control room itu sendiri bisa dibuat dari mungkin permanen, bisa dibuat dari beton atau apa berbentuk rumah, atau dibuat semi permanen seperti ini, atau bisa juga pakai kontainer. Guys ya, kita masuk. Nah, ini dia namanya control room. Ini isinya panel-panel dan kabel-kabel. Saya terangkan satu-satu panel-panel. Nah, power pertama masuk itu dari power pertama itu biasanya tergantung daerah dan orangnya juga. Ada, kalau biasanya sih kalau di daerah kayak Kalimantan luar pulau pakai genset guys ya. Kalau di Jawa mungkin kalau mesin pabrik pakai PLN. Nah, ini power pertama. Ini power pertama yang dari genset masuk. Ini namanya panel pembagi guys ya. Kenapa dibilang pembagi? Ini panel, coba kita lihat. Nah, di sini ada ampere, ada voltase menunjukkan berapa voltasenya, dan ada Hz. Ini Hz itu adalah keseimbangan ya. Nah, kita buka, ini panel sudah lama ini. Nah, panel pembagi dia ada satu, ini namanya orang bilang breaker NIB ya. Breaker NIB ini kekuatannya 500 ampere guys ya, 500 ampere. Nah, di sini biasanya pakai 3 pas. Jadi R, S, T sama netral ya. Tetap, dan dari genset ini, genset masuk kemari. Ini ada netral R, S, T. Nah, masuk kemari bila breaker ini posisi on. Nah, ini posisi off ya. Kalau posisi off berarti dia harus masuk sampai di sini doang. Nah, begitu posisi on dia akan mengaliri arus kemari. Nah, di sini ada sejenis terminal pakai isolator. Nah, ini RSTN, N tetap gabung ya, dia netral. Ini akan masuk dari panel ke panel. Begitu. Ini kita off kan dulu karena nggak produksi. Nah, ini kita tutup. Nah, ada keluar nih. Nah, dari panel pembagi itu akan dialirkan ke panel ini. Ini namanya panel distribusi untuk konveyor kecil-kecil dan yang lain-lain. Nah, ini panel untuk ju tipe PEX 1200 ke 250. Biasanya panel ju ini bisa kita rakit sendiri, tapi kalau kita beli ju baru biasanya ada bawaan ya dari Cina. Tergantung belinya di mana. Ini juga ju juga memang bentuknya lain-lain. Ju ini ada panelnya tergantung dari pabrik mana atau dari mana mereknya kita beli. Nah, seperti ini. Nah, kita coba panel distribusi dulu. Kita coba di sini panel distribusi sama, di depan ada lampu-lampu kontrol ampere, ada Hz, voltmeter, voltase. Nah, di sini ada ini namanya selektor. Ini selektor. Nah, ini untuk emergency. Kalau ada sesuatu, ini ada tombol. Nah, di sini ada digabung sudah. Ini ada tombol untuk yang kecil-kecil. Ada untuk ini resipro untuk mesin penggerak pendorong material. Ada screen kecil untuk pemisah limbah. Ada konveyor induk 2 dan LPA. Nah, nantinya ini dia ada limbah di sini. Ini belum dipasang. Nah, dua ini untuk mesin primary yang PE 600. Dia nggak punya panel sendiri karena sudah digabung. Ini sudah rakitan lama, jadi udah di jumper. Kemarin saya sempat membetulinya kan, meluruskan ininya. Nah, ini dari panel yang tadi saya bilang pembagi, dia ada kabel masuk. Ini dia RST. Netral ada di sini. Ini netralnya. Apabila posisi on, off begini, ini NIB 250 ampere ya, sesuai. Kalau ukuran sesuai dengan kebutuhan yang mau dipasok. Jadi nggak harus sama, dia harus diukur. Nah, ini kebetulan pakai 250. Nah, dari sini apabila posisi on begini, arus akan mengalir ke kontaktor. Ini namanya kontaktor. Nah, inilah kontaktor itu sebetulnya hampir mirip dengan kalau yang sederhananya saklar untuk menghidupi unit, tapi dia lebih sensitif.
mengamankan elektromotor. Di sini ini ada 3 kontaktor. Nah, ini untuk primer yang 600 900 ini dia. Nah, ini dia. Ini yang sebar di sini. Ini ujungnya, yang ini untuk distribusi kompayer. Apabila ini di on kan harus masuk, dan apabila ditombol di sini dia maka akan bergerak di sana. Nah, kita off kan. Ini kita tutup. Kita menginjak panel yang ketiga, itu sekunder yang tipe 1250 kali 400. Di situ ada terbaca juga di depan, ada ampere meter, voltase, ada tombol on off-nya juga, indikator lampu juga. Nah, di sini dia sama kayak 69 tadi, memakai settingan star delta ya, settingan star delta 3 kontaktor supaya lebih aman. Nah, ini dia yang kabel dari RSTN yang dari panel pembagi tadi. Apabila posisi seperti ini off, nah ini kita pakai MCC 125 ampere sesuai kebutuhan di sana. Nah, ini apabila posisi on juga begitu, on, dia harus akan mengalir kemari dan terputus dia di sini. Di sini sudah terputus, dia enggak ini. Tapi begitu kita tombol yang di luar harus akan masuk kemari dan mengaliri elektromotornya sana. Ini harusnya yang keluar. Kabelnya 6R UVW WUV sama 69 tadi juga seperti itu. Nah, sudah kita posisi, kita matikan. Nah, kita tutup. Panel yang ketiga ini juga untuk Jo 1250 PX 1250 kali 1200 kali 250 sama ini. Cuman kalau yang ini dia kenapa kok beda luarnya? Dia cuma ada lampu indikator sama tombol doang, karena dia beda merek ya. Beda merek seperti itu. Jadi kalau beli itu mereknya berbeda, pasti aplikasinya beda. Sebetulnya cara kerjanya sama juga. Di sini dia ada 3 kontaktor, ada overload, tapi dia ada MCCB nggak ada. Nah, kemarin itu saya kasih NIB-nya di sini, saya beliin. Nah, ini saya buatin di sini untuk pengamanan ini. Kalau ada kerusakan tinggal matikan di sini. Nah, ini sama juga 125 ampere. Nah, ini yang dari panel pembagi RST. Nah, netralnya dia ikut ke dalam. Ini dia netral. Nah, apabila ini di on kan, jebret, harus akan masuk ke atas dan masuk kemari mengalir ini. Nah, dia terputus juga di sini, sama dia terputus di sini juga putus. Apabila kita tombol on di sini, maka arus akan masuk ke mengaliri elektromotor sehingga elektromotor hidup. Nah, matikan lagi ini untuk ini. Ini yang terakhir, ini karena mesin punya batu tambahan, jadi nah ini ada tambahan juga. Nah, ini lebih ruwet lagi. Ini panel distribusi juga. Nah, ini switch on off nya 150 ampere, ini kontaktor semua. Apabila ini posisi on seperti ini harus masuk tapi terputus di bawah. Nah, kontrol yang di depan yang akan mengalirkan arus ke elektromotor. Ini yang dari panel tadi, bagi RSTN. Kabelnya kok beda-beda karena menyesuaikan ukurannya 150 ampere. Kita matikan. Nah, indikator yang di luar ada HZ, ada ampere, ada voltase. Kalau ini sih sebenarnya tergantung kita. Indikator lampu di sini selektor nggak ada, adanya cuma emergency. Nah, di sini ada tombol-tombol. Nah, untuk kontaktor tadi ibaratnya saklar gitu lah. 35 limbah abu 05 1223 induk screen ini yang mengaliri elektromotor. Ini pun sesuai ukuran kebutuhan unitnya. Nah, di sini ada tambahan sedikit. Ini saya buat sengaja untuk tambahan. Ini untuk kalau nanti ada sesuatu yang rusak di dalam, dia tinggal nyolokkan kabel di sini aja. Ini tombolnya ada di sini saya buat. Ya, untuk jaga-jaga stok lah. Nah, begitulah review control room di sini. Nah, apa yang sering rusak di control room? Asal aturan dan ukurannya sama, yang sering rusak biasanya kalau di kontaktor. Kontaktornya sering ganti. Nah, kalau mau ganti kontaktor seperti ini gampang. Tinggal foto, tandai kabel, beli kontaktor yang sama, colokkan apa yang ada di foto tadi, pasti lancar. Ini nggak perlu belajar, tinggal jiplak lah ibaratnya seperti itu. Nah, ini yang sering rusak. Ini untuk pengamanan elektromotor. Kalau yang lain-lain nggak ada. Mungkin, tapi yang perlu diingat untuk penyekunan kabel-kabel seperti ini. Nah, seperti ini harus betul-betul presisi karena dia kendor sedikit dia akan ngepong.
yang ngepong itu biasanya gimana ya, ada gesekan karena dia harus ada percikan, bisa nyunyut lah gitu. Yang kedua, ukuran kabel itu harus disesuaikan bener ya. Kabel itu kalau apabila nggak sesuai ukurannya maka dia akan nggak tahan lama, akibatnya kabel akan terbakar meleleh karena panas, terlalu panas, karena semua ada ukuran ya. Untuk elektrik kalau menurut saya ikuti ukuran yang ada, sesuaikan, itu pasti sudah aman. Nah begitu guys, ini review untuk control room. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman dan konco-konco. Di video berikutnya saya akan mulai turun untuk langsung review item-item di unit. Gimana kerusakannya dan apa item yang diperlukan. Kalau ini sih jelas perkabelan semua. Ini bisa buat sendiri atau beli ke orang yang ahlinya. Begitu guys. Saya kira cukup untuk pembahasan di control room ini. Saya kira mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa salam koplak, nggak koplak nggak kepenak.